Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hak merek. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Dengan saya sendiri, Niputu Febrianti, NIM 2019-24-11-009. Kedua, Nikita Widya Siti, NIM 2019-24-11-007. Ketiga, Nimade Rusmala Dewi, NIM 2019-24-11-017. Keempat, Nikade Setiari, NIM 2019-24-11-019. Untuk materi pertama dibawakan oleh saya sendiri. Latar belakang hak merek. Hak merek memiliki kemampuan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain di dalam pasar, baik untuk barang atau jasa yang sejenisnya maupun yang tidak sejenis. Fungsi merek tidak hanya sekedar untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal. Definisi merek. Pengertian merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau komunikasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya berbeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut Endang Purwaningsih, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Menurut beliau, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Fungsi pembeda. 2. Fungsi jaminan reputasi. 3. Fungsi promosi. 4. Fungsi rangsangan investasi dan perusahaan industri. Fungsi pendaftaran merek. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan. 1. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya. 2. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya. Perlindungan hak merek. Tujuan perlindungan hak merek. Perlindungan hak merek dimaksudkan untuk pemilikan atas merek, investasi, dan goodwill atau nama baik dalam suatu merek, dan untuk melindungi konsumen dari kebingungan menyangkut asal-usul suatu barang atau jasa. Perlindungan hak merek dilakukan melalui pendaftaran merek. Justifikasi perlindungan merek. Paling tidak terdapat 3 justifikasi perlindungan hak merek menurut Bentley atau Sherman, yaitu kreatifikasi, invasi, 3 etis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cika. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari PB. Pertama yaitu ada penegakan hukum hak merek. Penghapusan. Menteri Hukum dan HAM berwenang menghapus merek. Penghapusan merek dapat dilakukan jika 1. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indeksi geografis. Kedua, yaitu bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketiga, yaitu memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-temurun. Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke pengadilan niaga dengan alasan merek tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut adalah karena adanya 1. Larangan impor, 2. Larangan berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara. Ketiga, yaitu larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya itu ada perbedaan yang mendasar antara pengalihan
pengalihan hak atas merek dengan lisensi adalah satu, yaitu suatu pengalihan hak atas merek dari si pemilik merek terdaftar kepada pihak lainnya mengakibatkan kepindahannya seluruh hak atas merek kepada pihak lain tersebut, sehingga si pemilik merek kehilangan hak atas merek tersebut. Kedua, yaitu suatu lisensi dari si pemilik merek terdaftar kepada pihak lainnya mengakibatkan diperbolehkannya menggunakan seluruh atau sebagian hak atau merek kepada pihak lain tersebut, akan tetapi si pemilik merek masih dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut. Artinya, hak atas merek tersebut tidak berpindah kepada pihak lain. Selanjutnya itu ada pembatalan hak merek. Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan, satu, yaitu didaftarkan oleh permohonan yang tidak beretikat baik. Dua, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketiga, yaitu tidak memiliki daya pembeda. Keempat, yaitu telah menjadi milik umum. Yang kelima, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimaukan pendaftarannya atau pasal 4 dan pasal 5 UU Merek. Agar dapat diterima sebagai merek, sebuah tanda haruslah memiliki daya pembeda. Daya pembeda adalah kemampuan suatu merek yang dimiliki untuk membedakan barang tersebut dari barang sejenis yang diproduksi oleh pihak lainnya. Dengan kata lain, tanda tersebut telah memperoleh arti yang kedua atau secondary meaning. Sebagai contoh, apple secara rapiah bisa berarti buah apel, namun dalam perdagangan merupakan merek komputer. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rai. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Cita, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa, di antaranya gugatan pembatalan merek. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Untuk barang atau jasa yang sejenisnya berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan kepada pengadilan niaga. Yang kedua, tata cara gugatan pada pengadilan niaga. Gugatan pembatalan pendaftaran merek ada 4, yaitu yang pertama, diajukan kepada ketua pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili. Yang kedua, dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut dilakukan kepada ketua pengadilan niaga Jakarta Pusat. Yang ketiga, panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dan tanggal pendaftaran gugatan. Yang keempat, panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua pengadilan niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan. Yang ketiga, jangka waktu hak merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan sebagaimana yang dimaksud di atas diajukan secara elektronik ataupun non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek tersebut, dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Tujuan pengaturan batas waktu perlindungan merek terdaftar selama 10 tahun dan dapat diperpanjang adalah untuk memastikan merek yang didaftarkan benar-benar digunakan pada barang atau jasa, ataupun barang atau jasa tersebut masih diproduksi atau masih diperdagangkan. Yang keempat, dasar hukum hak merek. Kegiatan perekonomian atau dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga, sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek, seperti juga bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya juga dikenal dalam bidang-bidang hak atas kekayaan intelektual lain di beberapa negara seperti Thailand. Dalam undang-undang ini pun, pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain.
Melalui undang-undang ini terciptalah pengaturan merek dalam suatu naskah atau single text sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakannya. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang merek lama yang substansinya tidak diubah dituangkan kembali ke dalam undang-undang ini. Secara keseluruhan, UUM 2001 antara lain mengandung tentang yang pertama proses permohonan pendaftaran, yang kedua jangka waktu pengumuman, dan yang ketiga hak prioritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tia. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dalam hak merek. Yang pertama yaitu kasus antara Aqua dengan Aqualifa. Yang kedua yaitu kasus antara si Ringo Starr dan sang Ringo Starr. Penyelesaian kasus soal. Sejak dulu Aqua memang tanpa Liva. Kasus kemiripan nama merek Aqua dan Aqualifa. Mahkamah Agung dalam putusannya perkara nomor 014/N/Haki/2003 menyatakan bahwa pembuat merek Aqualifa mempunyai iktikat tidak baik dengan mendompleng ketenaran nama Aqua. Karena pendomplengan merek menyebabkan konsumen merasa dibohongi, sebab mereka mengira Aqualifa adalah inovasi dari produk Aqua. Jadi, bila ada kesengajaan produk baru menggunakan nama yang sama, maka dapat ditindak tegas atau diberlakukan undang-undang yang berlaku mengenai pencabutan produk atau tidak mengeluarkan izin edar. Analisa dari kelompok kami. Dari contoh kasus di atas, bahwa penanganan dari hak merek tersebut sangat harus diperhatikan, karena dari hak merek tersebut mengandung unsur undang-undang yang telah memiliki ketetapan oleh setiap perusahaan untuk memberikan nama merek pada setiap produksi barang atau jasa yang telah diluncurkan agar tidak terjadi kesalahpahaman oleh segala pihak perusahaan, serta menetapkan cipta hak merek tersebut kepada wewenang yang berwajib supaya tidak terjadi hal-hal seperti pembajakan hak merek tersebut. Kasus yang kedua yaitu si Ringo Starr resmi diharamkan oleh sang Ringo Starr. Hukum kuasa penggugat Ali Al-Ghaiti mengatakan gugatannya terhadap PT Asia Global Media dikabulkan seluruhnya dan pendaftaran merek Ringo Starr milik tergugat diperintahkan untuk dibatalkan. Dalam kasus ini, hakim tidak memutuskan perkara secara first step, sebab kendati tidak hadir selama persidangan. Hal tersebut sesuai pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15/2001 tentang merek disebutkan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain dengan barang atau jasa sejenis. Analisa dari kelompok kami. Menurut kami dari masalah tersebut, sidang harus diundur, sebab dalam sidang tidak ada yang menghadiri baik penggugat maupun tergugat. Karena dalam memutuskan suatu perkara, harus ada kedua belah pihak dan membawa saksi-saksi. Jadi, sebaiknya sidang ini diundur sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun dalam penyampaian materi. Dan untuk teman-teman sekalian, harap selalu berada di rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.